Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide bisnis kami yaitu spaghetti brulee dan nama produk kami adalah Gele. Next. Baik, jadi spaghetti menjadi salah satu makanan yang memiliki banyak peminat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun sangat menyukainya. Meski spaghetti bukanlah makanan asli Indonesia, namun rasa spaghetti ini telah menyatu dengan lidah masyarakat Indonesia. Kelezatan spaghetti mampu menyihir masyarakat Indonesia untuk tidak pernah bosan menikmatinya, bahkan seringkali membuat ketagihan. Nah, berbagai kreasi spaghetti juga kini telah muncul di pasaran. Salah satunya adalah spaghetti bolognese yang menawarkan sensasi rasa nikmat dan lebih lezat. Nah, semakin tinggi minat masyarakat terhadap spaghetti, maka semakin tinggi pula kreativitas orang-orang untuk menciptakan berbagai kreasi spaghetti bolognese. Salah satunya adalah spaghetti brulee. Spaghetti panggang brulee adalah campuran resep spaghetti bolognese dan saus bechamel yang dipanggang menjadi hidangan pasta dan creamy. Kami memilih menu makanan spaghetti brulee karena saat ini spaghetti bolognese ramai dijual di pasaran, namun cenderung monoton dan dijual dengan harga yang cukup mahal. Salah satu contohnya adalah spaghetti bolognese yang diproduksi di beberapa minimarket. Dijual dengan harga Rp20.000, namun dengan kuantitas yang kurang memadai dan tampilan yang kurang menarik. Hal tersebut membuat masyarakat mulai bosan dengan spaghetti bolognese yang standar dan ingin mencoba kreasi spaghetti bolognese yang baru. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuat inovasi baru yang dapat memberi rasa dan pengalaman baru pada masyarakat, serta dengan harga yang masih terjangkau oleh khalayak umum. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk menciptakan Gele, karena Gele memiliki tujuan untuk menghadirkan inovasi spaghetti yang dapat memberikan cita rasa mewah di seluruh masyarakat dengan kualitas terbaik. Next. Produk Gele diciptakan melalui berbagai pertimbangan dan juga memperhatikan aspek-aspek dan urgensi yang ada, sehingga Gele dapat membangun bisnis spaghetti brulee yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan solusi yang saya katakan sebelumnya, yaitu dengan membuat inovasi baru. Oleh karena itu, Gele berinovasi untuk menciptakan berbagai varian rasa yang memiliki manfaat untuk kesehatan dan dengan harga yang terjangkau. Keunggulan dari produk Gele yaitu fokus utama dari inovasinya yang terletak pada saus bechamel. Saus bechamel pada umumnya hanya berwarna putih dan bahan baku yang digunakan seperti susu cair, keju, margarin, dan sebagainya. Namun sekarang saus bechamel juga memiliki bahan tambahan yaitu sayuran seperti brokoli, kol ungu, dan wortel. Sehingga warna saus bechamel tersebut dapat bervariasi. Kemudian, functional benefit-nya yaitu Gele bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena mengandung bahan-bahan sehat dan bernutrisi, yaitu sayuran. Lalu emotional benefit-nya adalah dengan cita rasa yang mewah, maka dapat memicu rasa bahagia dan juga membuat mood lebih baik. Serta dengan porsi Gele yang cukup banyak, maka Gele juga dapat dikonsumsi bersama orang tersayang. Hal itu dapat mempererat ikatan dengan orang tersayang tersebut seperti dengan teman atau keluarga. Next. Selanjutnya input. Input itu merupakan segala hal yang menjadi masukan atau sumber daya yang diperlukan dalam suatu proses atau kegiatan bisnis. Yang pertama itu ada bahan masakan. Di sini kami menggunakan bahan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk yang lezat dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pelanggan kami. Yang kedua, fasilitas memasak listrik. Kami mengandalkan fasilitas memasak listrik modern untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam proses produksi. Yang ketiga, tenaga kerja. Kami juga memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam mengolah bahan-bahan menjadi hidangan yang lezat dan menarik. Yang terakhir, keterampilan memasak. Tim kami memiliki keterampilan memasak yang tinggi untuk menciptakan hidangan dengan cita rasa yang unik dan memikat. Selanjutnya ada proses. Nah, proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang dijalankan untuk mencapai tujuan penjualan. Yang pertama, dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram. Kami memanfaatkan konten visual yang menarik dan menampilkan keunikan serta kelezatan dari produk kami. Selanjutnya, menggunakan sistem pre-order. Sini kami menerapkan sistem pre-order yang memungkinkan pelanggan untuk memesan produk kami sebelumnya untuk memastikan ketersediaan produk saat pelanggan memesannya. Yang terakhir, diskon khusus customer.
Tujuan kami untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, juga mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara berulang. Di sini yang ketiga, output. Output itu, jadi setelah kita melihat langkah-langkah selanjutnya, adalah hasil atau output produk yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan. Yang pertama ada penjualan yang laku di pasaran. Melalui strategi pemasaran yang efektif, kami berhasil mencapai penjualan yang laku di pasaran. Permintaan produk kami terus meningkat, dan kami mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya, banyak pemesanan melalui online shop. Pelanggan merasa terdorong untuk melakukan pembelian karena kenyamanan dan penawaran khusus yang kami berikan. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Mereka berinteraksi dengan kami melalui media sosial, kemudian memberikan ulasan positif, dan merekomendasikan produk kami kepada orang lain. Selanjutnya yang nomor 4, outcome. Jadi setelah kita melihat hasil dari kegiatan penjualan selanjutnya adalah outcome, yang merupakan dampak atau hasil akhir yang dicapai setelah suatu proses atau kegiatan penjualan. Yang pertama digemari oleh masyarakat. Sebagai hasil dari strategi pemasaran kami yang efektif, produk kami telah digemari oleh masyarakat. Kami mendapatkan reputasi yang baik dan pelanggan yang setia, yang terus membeli produk kami dan merekomendasikannya kepada orang lain. Selanjutnya di sini ada target customer. Nah, produk ini tuh dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi dari segmen konsumen yang berbeda dalam kelompok usia yang beragam. Dimulai dari anak-anak yang berusia 6-12 tahun. Anak-anak seringkali lebih terbuka terhadap makanan yang menggabungkan rasa yang akrab dengan unsur kreativitas. Selanjutnya, orang dewasa yang berusia 24 tahun ke atas. Kami menargetkan dewasa dengan menyoroti aspek kelezatan, kualitas bahan, dan pengalaman kuliner yang unik dari spaghetti brulee. Yang ketiga adalah remaja. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap eksplorasi dan mencoba makanan baru yang menarik. Selain itu, kebanyakan remaja seringkali mencari makanan yang simpel dan mudah dibawa kemana-mana, karena aktivitasnya yang cukup padat membuat mereka tidak sempat untuk menyiapkan bekal sendiri dan lebih memilih untuk membeli makanan instan atau siap saji. Lalu selanjutnya ada kompetisi atau posisi pesaing. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Yang pertama yaitu pesaing langsung. Di sini ada spaghetti yang diproduksi oleh minimarket, lalu ada gerai usaha yang menjual spaghetti, lalu spaghetti instan yang siap masak. Lalu yang kedua ada pesaing secara tidak langsung. Yang pertama ada restoran yang menjual berbagai macam mie, lalu yang kedua ada pabrik yang memproduksi mie instan, dan yang terakhir penjual makaroni telur. Next. Baik, selanjutnya ada kebutuhan dan alokasi dana. Jadi untuk kebutuhan dana kami bagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama ada biaya tetap, berupa kompor gas, tabung gas, oven listrik, dan sebagainya. Total dari biaya tersebut yaitu Rp628.000. Kemudian ada biaya variabel berupa bahan baku makanan yaitu spaghetti, bawang putih, saus bolognese, dan sebagainya. Total dari biaya variabel adalah Rp421.300. Jadi pengeluaran mingguan untuk biaya spaghetti brulee adalah Rp421.300. Dan pengeluaran dalam sebulan adalah Rp421.300 dikali 4 minggu, yaitu Rp1.685.200. Biaya semi variabel yaitu berupa listrik sebesar Rp50.000. Kemudian total biaya operasional yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya tersebut dan menghasilkan Rp1.099.300. Jadi dana yang dibutuhkan untuk modal usaha yaitu sebesar Rp1.099.300. Next. Lalu di sini ada target yang ingin dicapai. Pada Januari 2024, kita akan membuka cabang bisnis. Lalu pada Mei 2024, mendaftarkan produk pada platform restoran. Pada September 2024, kita akan memiliki banyak investor. Lalu pada Desember 2024, bekerja sama dengan platform pesan antar. Lalu pada Maret 2025, kita memiliki pelanggan tetap dengan membuat sistem membership.
Lalu pada Juli 2025 bekerja sama dengan influencer, lalu Oktober 2025 mendapat penghargaan sebagai kuliner terlaris di Indonesia, lalu yang terakhir Desember 2025 menjadi partner dari berbagai restoran di sejumlah negara. Next. Lalu di sini ada sumber pendapatan dari Gile, yaitu ada analisis BAP, yaitu Break Even Point. Yang pertama ada biaya tetap seharga 628.000, biaya variabel dengan jumlah 421.300, biaya semi variabel 50.000, dan biaya operasional yaitu 1.099.300. Lalu harga yang akan kami tetapkan untuk 150 gram yaitu satu porsi, yaitu harga 20.000 per porsi. Nah, biaya variabel yaitu harga 17.738.000. Break even point dalam unit, kita dapat menghasilkan 277 piece dalam sebulan atau 9 unit per hari. Lalu ada penjualan rata-rata per bulan. Per bulan itu 10 porsi dikali 20.000 dapat hasil 200 per hari. Lalu dikalkulasikan dengan 1 bulan, yaitu 200.000 dikali 30 hari, kita akan mendapatkan penjualan rata-rata yaitu 6 juta per bulan. Lalu keuntungan bagi kita owner penjual Gile, yaitu perhitungannya dengan cara pendapatan per bulan, dikurang biaya per variabel, dikurang biaya semi variabel, yaitu dengan harga 6 juta dikurang 1.685.200, dan harga semi variabel yaitu 50.000. Lalu kita dapat harga keuntungan yaitu 4.264.800 per bulannya. Next. Lalu ada proyeksi keuangan. Yang pertama ada analisis payback period, ya, pendapatan dibagi laba usaha. Pendapatannya 6 juta, laba usahanya 4.907.000. Maaf, laba usahanya 4.907.000, dapat hasilnya 1,2. Lalu ada perhitungan laba atau rugi. Laba, hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Hasil produksinya itu adalah 95.000 dikali harga jual 20.000 dengan dikurangi harga modal yaitu sejumlah 1.099.300. Jadi totalnya adalah 800.700.000. Maaf, totalnya adalah 800.700 rupiah. Lalu dengan presentasi laba yaitu 0,72%. Di sini ada time management, perencanaan jadwal selama setahun. Ya, di bulan pertama kita mempersiapkan dan pembuatan proposal bisnis dan proses administrasi. Di bulan kedua, proses pembelian aset, peralatan, dan perlengkapan bisnis. Dan di bulan ketiga sampai bulan kelima, kita proses produksi dan pemasaran penjualan. Bulan ke-6, proses produksi dan monitoring pemasaran penjualan. Bulan ke-7 sampai bulan ke-9, proses produksi dan penjualan. Bulan ke-10, proses produksi dan monitoring pemasaran penjualan. Bulan ke-11, proses produksi dan penjualan. Dan yang terakhir, bulan ke-12, proses produksi penjualan dan pembuatan laporan akhir. Next. Selanjutnya di strategi di fase pertama ada soft launching. Selanjutnya kita membuat tempat produksi. Selanjutnya memiliki tim yang berjumlah 5 orang, lalu menjual produk melalui online, dan menampilkan review dan testimoni. Di fase kedua, kita membuat grand launching. Selanjutnya membuka toko di Jakarta, menambah jumlah tim menjadi 10 orang, kemudian mendaftarkan produk pada platform pencarian restoran. Di fase 3, kita membuka cabang toko baru di Bandung, kemudian meluncurkan varian rasa baru, dan juga kerjasama dengan platform pesan antar. Di fase keempat, kita membuka cabang toko baru di Bandung, kemudian meluncurkan varian rasa baru, juga kerjasama dengan influencer.
Mungkin sekian presentasi dari kami tentang ide bisnis kami yang berjudul Gele, yaitu spaghetti brulee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.